Pemirsa, masih bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Dijadikan tempat menjual BBM secara eceran, sebuah ruko 3 pintu di Samarinda terbakar. Seorang pria yang diduga terlibat terorisme ditangkap tim Densus 88 di sebuah ruko di Samarinda. Jelang pergantian tahun, objek wisata Pandrita Lopi di Muara Badak, Kutai Kartanegara berbenah. Seperti inilah kondisi Gang Rombong Jalan Pelabuhan Samarinda sekarang. Gang yang sebelumnya dipenuhi bangunan liar terlihat sudah bersih. Wali Kota Andi Harun memastikan fungsi gang akan segera dimaksimalkan. Ini dilakukan untuk mendukung revitalisasi Citra Niaga sebagai pusat perbelanjaan. Sebelum mewujudkan niatannya tersebut, Andi Harun meminta dinas terkait mendata peta sertifikat dan peta fasilitas umum. Ini dimaksudkan agar pengerjaan gang tidak menimbulkan sengketa dengan hotel berbintang. Besok saya minta BPKD koordinasi dengan PUPR untuk melakukan overview terhadap peta sertifikat dengan peta pasum yang sebelumnya, sehingga kita bisa melihat haknya Merkuri itu di mana bordernya, batasnya, dan letak sejak awal sebelum sertifikat, letak fasilitas umum. Nanti kita overview dulu pelan-pelan supaya upaya kita untuk melakukan perbaikan tidak ada yang kita lewatkan dari sisi prosedur. Sebelum berdiri hotel, kawasan ini dikenal dengan sebutan Pinang Babaris. Di tahun 90-an, di tempat itu berdiri pertokoan, gedung film, perkantoran, hingga diskotik. Iswanto melaporkan dari Samarinda. Inilah deretan hasil karya dari komunitas difabel Balikpapan. Karya ini dipamerkan dalam sebuah acara memperingati Hari Difabel Internasional 2023 yang berlangsung di BSB Balikpapan Minggu siang. Hasil kerajinan yang dipamerkan mulai dari kain batik, tas-tas kain perca, hingga peralatan canting yang biasa digunakan untuk membatik. Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia Wilayah Balikpapan, Lili Handayani memastikan berbagai produk yang dipamerkan ini murni karya anggota komunitas difabel. Karya teman-teman difabel dari Balikpapan, kemarin belajar menjahit, belajar membatik, juga ada olahan kain perca. Oke, itu termasuk tas yang dipamerkan tadi pun juga dari teman-teman difabel ya? Dari teman-teman difabel. Oke, ini udah banyak produk yang dihasilkan dari teman-teman difabel ini, Mbak? Sudah banyak, Mbak, sudah. Seperti apa contohnya? Ya, ada batik, olahan batik ya, batik lembaran, juga pakaian, tas-tas, juga aneka home decor juga. Oh gitu. Sudah pernah coba diekspor sebelumnya? Ekspor belum, tapi kami sudah mulai ke pameran nasional. Oke, siap. Harapannya buat teman-teman difabel sendiri akan semakin terbit rasa percaya dirinya dengan berbaur dengan masyarakat umum, dan teman-teman yang bukan non difabel bisa melihat bahwa teman-teman difabel juga punya karya. Lili meyakini karya difabel di masa mendatang akan lebih bagus
seiring kerja keras dan upaya untuk meningkatkan kualitas dan kemandirian. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Panritalopi. Demikian nama objek wisata di Muara Badak, Kutai Kartanegara. Objek wisata yang dikelola oleh warga ini cukup ramai dikunjungi pelancong. Namun begitu, pengelola mengaku jumlahnya semakin menurun dan belum diketahui sebabnya. Kini satu-satunya harapan pengelola adalah pesta pergantian tahun. Saat ini, berbagai persiapan telah dilakukan, mulai dari perluasan tempat parkir, tempat bersantai, hingga fasilitas tambahan berupa keliling pantai dengan menumpangi kapal kayu. Untuk memikat pengunjung, pengelola memastikan harga tiket tidak berubah. Bahkan harga tersebut sudah termasuk wisata air dengan kapal kayu. Persiapan kita hari ini mulai dari parkiran kita sudah berbenah, untuk perluasan, terus safety kapal dan semua kapal saya minta agar kawan-kawan pengelola kapal bisa memaksimalkan muatan, jangan sampai berlebihan. Terus keselamatannya orang itu perlu diperhatikan mulai dari parkirannya sampai orang-orangnya sendiri datang selamat dan kembali dengan selamat. Dan di pulau sendiri beberapa fasilitas kita tambah untuk kesiapan Nataru ini, mudah-mudahan sesuai harapan bisa meningkat seperti tahun-tahun kemarin. Karena kenapa Panritalopi sendiri sudah menjadi ikon di Kutai Kartanegara dan hari ini kita bisa lihat sangat sedikit pengunjung. Dan saya berharap sekali Nataru inilah yang akan mengobati semua kerja keras dan rasa penatnya kawan-kawan dengan meningkatnya pengunjung. Untuk harga tiket sendiri ada kenaikan atau bagaimana atau tetap saja? Alhamdulillah tiket tidak ada perubahan, masih standar saja. Weekend hanya 50.000 pulang hari, yang bermalam 60.000. Itu pun sudah biaya kapal PP. Oke, untuk Nataru nggak ada perubahan ya, berarti tetap? Tidak ada perubahan. Tidak perubahan. Bagi Anda yang ingin menikmati akhir tahun dengan suasana pantai yang indah, serta semilir angin sepoi-sepoi, tidak ada salahnya mencoba berkunjung di tempat ini. Iswanto melaporkan dari Kutai Kartanegara. Berita tadi menjadi akhir perjumpaan kita hari ini. Saya Syifa Aulia, pamit undur diri. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.